Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah ditentukan itu tercapai. Kemudian juga dapat diketahui efektivitas dari penetapan suatu strategi, penerapannya kurun waktu tertentu. Kemudian dapat mendeteksi kelemahan atau kekurangan yang masih terdapat dalam perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan. Nah, kinerja merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan dalam suatu periode. Nah, kemudian merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada atau yang dimiliki. Berikutnya adalah manfaat dari sistem pengukuran kinerja ini adalah mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, kemudian pemberhentian dan mutasi. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan atau untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang berikutnya adalah menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka dan menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Nah, pengukuran kinerja yang efektif harus memiliki syarat sebagai berikut. Di antaranya adalah berdasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai dengan perspektif pelanggan. Kemudian evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran kinerja konsumen yang tervalidasi. Kemudian sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang ada untuk diperbaiki. Kemudian ada 4 perspektif balance scorecard ini. Yang pertama itu adalah perspektif keuangan. Bagaimana penampilan perusahaan di mata para pemegang saham. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah perspektif bisnis internal. Apa yang menjadi keunggulan perusahaan. Yang berikutnya adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Apa perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara berkesinambungan. Keunggulan dari balance scorecard ini adalah yang pertama komprehensif, menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang. Yang kemudian adalah memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Nah, yang kedua adalah koheren, membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga adalah memotivasi personel untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategi yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. Kemudian menjanjikan pelipat gandaan kinerja keuangan yang sangat dibutuhkan memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif. Nah, berikutnya adalah keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan. Sistem perencanaan strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Yang keempat adalah terukur, merupakan kepastian dalam suatu kinerja yang nantinya akan menghasilkan tujuan dan target yang tepat. Segala kegiatan itu harus dilakukan dengan bijak, cermat, dan teratur agar nantinya menghasilkan ketercapaian yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke dalam perspektif keuangan, di mana di dalamnya terdapat growth atau bertumbuh, di mana ada produk atau jasa baru, kemudian membangun dan mengembangkan suatu produk atau jasa dan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasional, dapat juga mengembangkan sistem infrastruktur dan jaringan distribusi yang mendukung untuk hubungan global, membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya setelah growth atau berkembang yaitu adalah sustain atau bertahan, melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Kemudian mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya. Nah, selanjutnya setelah sustain atau bertahan yaitu adalah harvest atau panen. Tahapan panen dari hasil atau menuai hasil investasi sebelumnya.
Perspektif keuangan ini dapat diukur dengan beberapa cara atau metode yang sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya adalah ada ROI, Return of Investment, merupakan laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Jika lebih dari bunga pinjaman bank maka layak, tetapi jika kurang dari bunga pinjaman bank maka itu tidak layak. Kemudian ada profit margin, itu adalah laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada operating ratio, ini adalah harga pokok penjualan ditambah dengan beban usaha dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada payback period, ini adalah nilai investasi dibagi jumlah kas masuk tiap tahun dikali 1 tahun. Kemudian ada BEP atau break even point atau titik impas, ini merupakan untuk melihat posisi kinerja apotek apakah untung, rugi, atau impas pada waktu-waktu tertentu. Berikutnya adalah perspektif pelanggan. Yang pertama adalah market share atau pangsa pasar. Jumlah pelanggan, jumlah penjualan, volume unit penjualan. Jumlah pelanggan merupakan data yang terakumulasikan dari pelanggan atau konsumen yang datang ke apotek. Ini kita bisa data berasal dari mana ataupun jangkauannya berapa untuk pelanggan yang datang ke apotek kita. Jumlah dan volume kita bisa tentukan dari banyaknya pelanggan atau konsumen yang datang ke apotek. Kemudian ada customer retention, ini adalah retensi pelanggan, merupakan teknik untuk mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Kemudian perspektif yang lainnya adalah customer acquisition atau akuisisi pelanggan, merupakan kemampuan untuk menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah customer stratification. Ini adalah kepuasan pelanggan, di mana menaksir tingkat kepuasan pelanggan itu kita bisa lakukan dengan menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah customer profitability. Profitabilitas pelanggan merupakan kemampuan mengukur keuntungan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Perspektif pelanggan dapat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan. Besar kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap pelanggan. Skor baik itu jika di atas 3, di mana dengan persamaan kepuasan pelanggan dibagi dengan pelayanan perusahaan lebih besar dari 3. Yang berikutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Proses inovasi merupakan penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, menggali pemahaman tentang kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua adalah proses operasi. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah proses pembuatan produk dan yang berikutnya adalah proses penyampaian produk kepada pelanggan. Yang berikutnya yang ketiga adalah proses pelayanan purna jual. Misalnya adalah penanganan garansi, proses pembayaran pelanggan, dan keluhan pelanggan. Yang terakhir adalah perspektif bisnis internal dapat diukur dengan inovasi, di mana produk atau jasa yang baru ditawarkan itu dibagi dengan total produk yang sudah ada dikali 100%. Nah, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ada 2 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kapabilitas pekerja, bagaimana pekerja menyumbangkan segenap kemampuannya untuk organisasi atau untuk perusahaan. Kemudian kapabilitas sistem informasi yang memadai kebutuhan seluruh tingkat manajemen dan pegawai atas informasi yang akurat dan tepat waktu. Motivasi merupakan kekuasaan dan keselarasan penting untuk pegawai melakukan try and error, bukan saja di tingkat manajerial tapi juga di tingkat pegawai sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dapat diukur dengan persamaan kepuasan karyawan dibagi dengan perusahaan, dihasilkan nilai yang lebih dari 3.